Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM B2406320 dari kelas C2. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi, dosen pengampu Ayu Irawati, SST MKes. Saya akan menampilkan video pelaksanaan konseling pranikah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Perkenalkan Bu, saya Masni dan ini Rahman, calon suami saya. Oh iya Bu, perkenalkan juga saya Bidan Ira. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini bidan, kami dari kantor KUA mau mengurus kelengkapan berkas persiapan pernikahan kami, tapi kami diarahkan ke puskesmas untuk diimunisasi sebelum kami menikah katanya bidan. Oh iya, jadi sebelumnya saya anamnesis dulu ya Bapak Ibu. Namanya siapa Bu? Masni bidan, calon saya Rahman. Umurnya berapa Bapak Ibu? Saya 25 tahun bidan, calon saya 28 tahun. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memberikan imunisasi Jatin, saya akan memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Tujuannya itu untuk mempersiapkan calon pengantin dalam berbagai hal seperti persiapan mental, psikologis, juga kesehatannya. Bisa Bapak Ibu dengarkan sekitar 10 menit? Bisa bidan. Oke, saya langsung jelaskan ya. Jadi persiapan pranikah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu persiapan fisik, yaitu cek status kesehatan yang diperiksa itu berat badan, tinggi badan. Tujuannya itu untuk mengetahui indeksi massa tubuh. Kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan laboratorium. Ini tujuannya untuk mengetahui ada tidak adanya penyakit yang perlu diwaspadai, baik yang menular maupun tidak menular. Yang menular itu seperti HIV, AIDS, IMS, hepatitis B, DM, malaria. Kalau penyakit genetik seperti talasemia ataupun hemofilia. Kemudian ada juga pemeriksaan HB. Yang kedua ada persiapan gizi. Persiapan gizi nanti akan dilakukan pemeriksaan cicak bagi calon mempelai wanita. Nanti diperiksa di lengan sebelah kiri. Kalau misalkan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, dicurigai ibu mengalami kek. Kemudian nanti ada pemberian tablet tambah darah atau vitamin jika HB ibu kurang dari 12 mg per desiliter. Kemudian nanti ada pemberian imunisasi TT untuk mencegah penyakit tetanus toksoid. Selain itu, calon pengantin terutama yang wanita dianjurkan banyak mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti hati, daging sapi, sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, terus ikan dan daging ayam untuk menghindari cacat bagi janin dan untuk memberikan tumbuh kembang yang baik bagi janinnya. Yang ketiga itu ada kesetaraan gender dalam rumah tangga. Jadi antara suami dan istri itu memiliki kesepakatan dan komitmen bersama baik dalam pengambilan keputusan kehamilan, persalinan maupun masalah anak. Semua dibicarakan bersama-sama antara suami dan istri. Yang keempat, terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu ada macam-macam. Ada kekerasan fisik seperti memukul, menjambak, menendang, dan sebagainya. Kemudian kekerasan terhadap psikis seperti mengancam, membentak. Ada kekerasan seksual, ada penelantaraan rumah tangga. Contohnya suami tidak menafkahi, terus ada juga tindakan eksploitasi seperti menelantarkan atau memperbudak pasangan. Kemudian yang kelima ini adalah mengenai perencanaan kehamilan. Jadi setiap kehamilan itu harus diinginkan, terus dijaga dan dilindungi perkembangannya dengan baik. Jadi setiap calon pengantin baik suami maupun istri harus dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit ketika merencanakan kehamilan. Usia untuk kehamilan yang baik sebaiknya lebih dari 20 tahun. Jika masih kurang dari 20 tahun, sebaiknya kehamilan ditunda dulu.
karena beresiko mengalami kesulitan dalam persalinan. Terus suami istri harus sama-sama mengetahui tanda-tanda kehamilan, agar suatu saat jika tanda-tanda tersebut muncul pada istri, bisa segera langsung memeriksakan diri ke petugas kesehatan, agar bisa segera diberikan vitamin dan obat-obatan yang diperlukan saat kehamilan. Kemudian yang keenam, pemilihan metode alat kontrasepsi. Jadi jika calon pengantin ada keinginan untuk menunda kehamilan ini, ada beberapa metode kontrasepsi yang dapat digunakan. Ada yang jangka pendek, seperti pil, suntik, kondom. Sedangkan untuk yang jangka panjang ada implan, IUD atau AKDR. Kemudian ada MOW dan MOP. Namun untuk MOW dan MOP ini digunakan jika pasangan sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Jika tidak ada rencana menunda kehamilan, tentu kontrasepsi tadi bisa digunakan setelah persalinan. Yang terakhir ada germas. Jadi diharapkan nanti pasangan suami istri setelah menikah melakukan aktivitas fisik seperti olahraga 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi sekitaran 30 menit. Kemudian konsumsi buah dan sayur yang cukup. Terus tidak merokok dalam ruangan, tidak mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian melakukan pemeriksaan berkala secara rutin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini apa ada yang kurang jelas yang Bapak atau Ibu mau tanyakan? Cukup jelas sekali Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan imunisasi catin. Tapi sebelumnya saya akan mengukur berat badan dan tekanan darahnya ya. Iya Bidan.